Biar semangat. Gila, dia lesu seharian kayak gitu. Lagi ada enggak? Balik lagi pemirsa, kita ada Bapak Epo, sudah segmen ketiga, masih kita undang bagi pemirsa di rumah yang nak nanya seputar tema kita hari ini. Ada masih penerimaan Polri. Sama juga kayak tentang overload, overcasing, dan over limit. Iya. Kenapa racing? Overcasing. Pak hubungi kita di 11 3800 22. Nah, sama Ibu Iren dan Pak Muhtas. Nah, kita nih kan, Maria, kau pernah enggak tes polisi? Tidak pernah kan? Ya dari fisik aku pernah dia. Ya pernah enggak? Nah, Wak Ebo udah pernah kan, apalagi Wak Aba. Nah, jadi kita pengen tahu nih kan, apa baik yang dites tuh? Apa matonyo, apa hidungnya? Wak Ebo aku kan pernah nih kawan, dia kalau tidak salah kalau betina itu 160, Apanya? tinggi badan. Itu kurang 0,6 lagi dan terima. Dan terima. Saking ketatnya iya, 0,6. Tahan dulu, apa dia? Ibu Yana. Oke. Bu Yana. Warung Halo, Ibu. Iya, Dengan siapa, Bu? Di mana, Bu? Ibu Diana. Di Demang, Oh, ada rumahku juga berarti. Silakan Ibu Diana. Ada tanya ke Bu Diana? Iya, ini kan baru gabung. Iya, Bu. Jadi mau tanya, untuk pembukaannya itu dari tanggal berapa dan penutupannya sampai tanggal berapa? Oh, gitu. Apalagi Bu, mumpung lagi tanyalah lagi Bu. Apalagi sudah tuh yang kedua? Ada lagi? Yang kedua itu kan penerimaannya itu apa sih, untuk unit IT ya, atau memang ada yang tertentu? Khusus tadi ya. Karena baru nyimak nih. Ya, nanti dijelasin lagi Bu. Itu aja Bu, Diana. Ya, udah itu aja. Iya, Bu. Apa ada ibunya yang di sana? Iya, siap Bu Diana. Terima kasih. Iya. Dah. Oke, diulangi lagi. Dari tanggal berapa? Baru Tanggal berapa? gabung. Apakah yang khusus sama yang tidak khusus itu sama? Pembukaan dan pendaftarannya itu sama penutupannya? Sama, tetap Sama, ya? tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 1 Juli. Oh, 19 Maret sampai 1 Juli. Juli. Batasnya. 2021. Pembukaannya 19 Maret, penutupannya 1 Juli. Iya. Masih Jadi, ada waktu sekitar 3 bulan lagi ya. terus yang jalur khusus tadi, yang IT tadi, Bu? Oh iya, untuk jalur khusus seperti tadi yang sudah kita omongkan, tetap untuk penerimaan khusus tahun ini lebih ke prioritas ke yang berkemampuan di bidang teknologi informasi, kemudian bidan, perawat maupun pramugari. Bidan, perawat, pramugari dan IT. IT teknologi, Teknologi informasi. perawat, Bidan, perawat informasi, apa itu, Bu? perawat dan bidan, pramugari informasi. Teknik 4. informasi. 4 ya? Iya, ngaco ke bawah apa ini. Kepala berapa kali? Teknik informasi, Bu ya, sudah tuh. Ulang lagi ya? Ulang lagi ya? Perawat, bidan, pramugari. Teknologi informasi. Teknologi informasi. Oh, dia tuh harus nyelesai ke pendidikannya dulu atau cak mana itu, Bu? Iyalah. Misalnya dia bidan, sudah ada sertifikat. Baru bisa mendaftar. Baru bisa daftar. Oh, itu ya, cak Tapi itu. juga dengan sesuai kualifikasi yang sudah ditetapkan sama Polri. Oh, jadi dia tuh begitu sudah selesai Yang ijazahnya berprestasi lah. dapat, Nah, ya. ijazah dia dapat, berprestasi terus dia daftar lagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Iya. dari Polri. Nah, Tinggi badannya, Seperti itu benar lah. Sama Saro nyalas ke abah ini jangan berulang-ulang. Iya, aduh. Ah. Ya itu ceritanya. Ya, jadi disilakan lagi kalau ini nih yang untuk khusus ini cuman tahun ini apa tahun kemarin sudah ada, Bu? Tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ada juga bintara penerimaan khusus. IT ada. IT ada, Bu ya. Masuk tahun kemarin itu ada yang Apa ya? untuk yang helikopter itu. Iya, penerbang. Oh, penerbang. Ya, karena itu tadi Wak, berbeda-beda sih. tergantung Berbeda-beda. penerbang. Tapi memang ada di untuk khusus tuh ada Iya, memang tetap. setiap tahun tuh. Setiap tahun ada. Tapi kualifikasinya ini untuk ini Yang untuk ini berbeda. beda-beda. Iya, Oh, kebenaran tahun ini ada bidan Maria. Oh, kan bidan 7 tahun. Kemarin pramugari. Oh, Maria bukan bidan, biduan. Salah. Iya. Bagaimana Ibu Diana sudah mengertikah gerangan Sudah ya kira-kira? Bu Diana, kita tunggu Ibu Diana Iya. Diana yang lainnya untuk bertanya. Kalau pengen informasi lagi buka Silakan di hubungi. websitenya. Di mana, Bu? Di Di www. www.penerimaanpolri.co.go.co
.id. .co ya. .co? CO itu Oh, co ya. .co. Ya, pacak dah dikurangi dotnya ini Bu. Supaya tidak sarong ejoknya. Ya, yang di ujungnya pokok .co.id. Pokoknya penerimaan Polri ya, tahun 2021. Ya. Ah. Kalau kata Cek Mila tuh www.co.id. Habis lagi. Kita agak kesampingkan dulu ini untuk penerimaan-penerimaan ini. Mungkin mudah-mudahan masyarakat bisa jelas dan juga bisa mengatur strategi supaya bisa cak mana masuk ya. Ini kita nak beralih ke Pak Mutasor yang sudah dari Sobo di studio. Tidak juga Pak dari Sobo Pak di sini. Yang penting sehat. Zaman itu sehat. benar. Masih tetap tentang odol. Odol itu apa Pak? Odol itu Pak? Kayak gigi apa Pak? Ini Cek Maria, aku ini bawa olahraga. Nah, lanjut ke gitu. Jadi odol itu adalah dan overdimensi. Ini juga pernah kita bahas juga. Sudah, kan pernah di warung Kemarin kan sudah. Nah, kita bahas lagi supaya nginget ke. Benar. Masih ada. Iya Cek Maria, karena masyarakat ini kalau udah ingat kalau lupa. Iya. Sebenarnya masyarakat tahu gak lo, yang odol tuh mano, lah ngerti lah paham gak lo. Tapi kita mesti himbau, kita ingat ke berkaitan dengan kapasitas kendaraan berkaitan dengan daya angkut maupun dimensi itu lebarnya tingginya. Kalau daya angkut beratnya. Misalnya 8 ton, tidak dimuat ke 10 ton. Kira-kira bahasa seperti itu. Ya kan kalau berkaitan dengan berapa sih tingginya, berapa sih untuk timbangannya itu Kementerian Perhubungan sudah punya aturan. Itu pokoknya di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Boleh Bang Cek Bicek buka bedin Mbah Google. Itu Mbah aku yang paling pintar. Paling pintar Mbah Google. Di situ sudah ada berkaitan dengan kendaraan, termasuk daya angkut, termasuk dimensi, termasuk juga seluruh komponen pendukung dari kendaraan. Jadi harapan kami dari kepolisian, terutama pengusaha angkutan barang. Apa bahasanya ekspedisi. Pengiriman. Ya tolong. Ya kate nak rugi kan? Untung nggak lo? Iya benar Pak. Kenapa dia bawa lebih biar untung lebih. Oleh sebab itu kalau kira-kira membahaya keselamatan diri kita maupun orang lain tidak usah. Jadi ikuti saja ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi odol tadi overload, overdimensi. Nah contoh kemarin kan ada mobil nyangkut di Jerambaugan Ketapati. Kenapa? Kan itu 3,5 tingginya, 3,5 meter tinggi Jerambau itu. Ya kalau 3,8 nyangkut. Nah, jadi mana itu ngejoknya Pak? Didorong. Itulah kemarin tim dari Polrestabes Palembang karena patroli Pak Kasalantas, Pak Kasat di sana mana caranya. Alhamdulillah besok dievakuasi. Nah, jadi kayak masyarakat juga kalau di Jerambaugan itu yang dari arah Jakabaring nak ke kereta api stasiun itu kendaraan yang tinggi-tinggi tidak usah lewat sana. Jangan lewat situ. Jadi lewat Jakabaring Iya. Karena kendaraan truk itu kalau siang tidak boleh Cek Maria. Iya. Iya udah boleh. Dan di jembatan Ampera truk tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Termasuk di Jerambau Musinau. Boleh juga. Nah kalau jalan-jalan protokol lainnya Harun Sohar apa ulangi yang arah Demang Leberdaun, nah sampai ke Residen Residen Abdul Rojak, itu dia boleh dari jam 21 sampai jam 6 pagi. Lebihnya tidak boleh. Malam sampai pagi. Iya berkaitan dengan karena banyak kendaraan pribadi ini kan mau begawi. Kalau mobil-mobil angkutan umum barang dibiarkan, ya bisa terjadi kemacetan. Apalagi di simpang angkatan paling mau Demang Lebaran Sidoarjo. Nah, jalannya Simpang kan lingkaran kecil. para peswara itu juga Pak. Betul. Para meswara tuh di situ ada sekolahan. Iya, ada benar, persimpangan. Iya. Kapan hujan dikit tergenang banyu. Nah, jadi kami mengharapkan masyarakat, pengusaha-pengusaha, sopir-sopir payo. Karena kepolisian ini tidak bisa apa-apa tanpa dukungan dari kita stakeholder semuanya. Benar Pak. Nah, jadi kita bersama-sama. Dan terima kasih kami di Pak TV ini diajak terus berkaitan dengan Iya. sosialisasi ini, Bu ya. Karena ini penting ini Pak, penting untuk disosialisasi ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat sudah tahu, tapi Caca tidak tahu. Malah dikasih tahu. Untung tadi. Iya. Daripada kaget nak Bolak-balik. pikiran untung kayak tengah jalan tercampak muatannya. Nah, Malah untung. buntung. Dulu Cek Maria mungkin pernah dengar ada mobil kontainer melintang di depan Demang Lebaran. Ada waktu itu Pak, pernah Macet Pak. 2 hari 2 malam itu. Baju urung kami ke Singapura hari itu Pak. Keluarga. Yang di dekat asrama haji. Ya kan kita nak ke Singapura waktu itu. Terpater di situ. Tidak lewat Pak lain gitu di situ lah. Urung laju kami. Yang di asrama haji. Iya, benar. Kontainer lepas dari mobilnya. Ini juga Baju urung naik haji ya. Gak
gara-gara gawi mamang itu dah. Sudah vaksin belum? Hah? Mana nak haji emang belum vaksin? Nah, aman. Vaksin ini. Belum ditawai kami nih, Pak. Ya. Awak media belum ya? Iyalah kelebihan muatan, Pak. Ya itu tadi mungkin tidak diinjak alat pengamannya sesuai dengan ketentuan kan. Biasanya kalau kendaraan angkutan apalagi kontainer kan biasanya ada rantai-rantainya kan. Ya, nah ini kalau misalnya untuk yang melanggar-langgar ini siapa yang bisa nindaknya, Pak? Nah, ini berkaitan dengan ini, kami sering kerjasama juga dengan Dinas Perhubungan berkaitan dengan penindakan overload overdimensi. Jadi kita stakeholder, karena ya Dinas Perhubungan juga harus didampingi oleh kepolisian dalam rangka untuk melakukan penindakan. Misalnya dia razia gabungan dan lain sebagainya, atau di terminal di mana, di tempat-tempat lalu lintasnya kendaraan angkutan barang. Tahu kan kenapa racing? Aduh ini nih. Woi, hampir lupa Pak Dene. Kendaraan tidak boleh pasang knalpot. Racing. Oh, racing ya, aduh. Juga tidak boleh pasang. Knalpot racing belombongan itu kalau belombongan itu yang dibuka. Jadi suaranya yang benar-benar itu nah. Ya, dia standar tapi dibukanya. Jadi suaranya mengaum. Jadi kami mengharap kepada masyarakat, tolong kepada adik-adik aku yang hobi-hobi otomotif, kendaraannya, apalagi yang paling banyak nih yang hobi-hobi ya tadi berkaitan dengan otomotif tadi. Jadi tolong tidak dibenarkan memasang knalpot racing pada kendaraannya. Nah, Karena mengganggu ketentraman masyarakat. iya benar. Ya suaranya kan kalau ada membunuh jantungan lah juga rasanya. Nah, jadi kami mengharapkan karena ini sudah diatur di pasal 106 ayat 3, hai Mang CBC, apabila Anda mengendarai kendaraan harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan. Yes. Maksudnya tuh biasa-biasa Pak Pak. Apalagi kan masuk bulan puasa. Lagi biasa tarawih, wong lagi ngomong malam-malam. Itu Cek Maria, yang galak Cek itu tuh kalau sore, kalau pagi namanya asmara subuh. Kalau sore itu apa? Ngabuburit. Kalau ada lagi pula Pak. Wong lagi terawih. Itulah harapan kami dari sekarang, ya tolong. Karena yang ditindak lah banyak, Cek. Sudah banyak ya? Knalpot racing ini yakin. Halo. Ya, warung Ibu. Halo, selamat sore Pak. Sore. Dengan siapa? Iya, ini mau tanya nih Pak. Dengan siapa dulu? Siapa di mana ini Pak? Dengan Bapak Ardian di Vietnam 5 juta. Oke, kami persilakan. Iya, ini kan untuk penerapan tilang elektronik kan di Indonesia beberapa udah jalan Pak ya. Etle ya. Untuk Ya. memang kapan Pak? Ya. Etle-nya itu ya. Oke. Itu baik Pak. Itu baik, Pak. Ada lagi tambahannya? Cukup. Cukup ya. Terima kasih ya, Pak. Nah, etle itu kapan ini Pak diterapkan? Cak Mano untuk prosesnya tuh? Cak Mano untuk ininya? Nah, Etle ini kan barang baru stok lama ya. Kalau di luar negeri kan lama ya. Kalau di luar negeri lah lama, di kita baru ya. Oh iya. Yo, caknya bahasa sekali dusun aku ini. Etle, Electronic Traffic Law Enforcement, penegakan hukum melalui alat elektronik. CCTV tadi kan. Nah, insya Allah kalau kata alang melintang, informasi yang kami dapat dari Dirlantas Polda Sumatera Selatan, dimungkinkan April, apa pertengahan apa ujung April diperkirakan, karena dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan akan menyiapkan IT-nya, perlengkapannya. Makanya kemarin yang ada di media bahwa ada 9 titik yang akan dipasang berkaitan dengan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi masyarakat nih kalau ini takut, ya udah takut, ngapa kita melanggar dan takut ya dah. Nah nih jadi alat ini adalah mendorong kita untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan. Supaya apa? Meminimalisir terjadinya traffic accident. Syukur-syukur di Palembang Anget ini zero accident. Ini harapan kita. Nah, itu. Masyarakat sudah menanti-nantikan ini Pak. Ya, insya Allah. Berarti harus siap rem ini. Kalau misalnya kita waktu itu sudah diterapkan. Nah, Cak Mano Pak, ini pemberitahuannya kalau diri kita itu sudah ditilang. Jangan dijawab dulu, Pak. Oh, jangan dijawab dulu. Ayo diaturi.